يا معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله. روي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لشاهدك يوم الجمعة أمسك والإمام يدعو فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebagai kata awal, khatib mengajak kepada seluruh ma'asyiral muslimin, khususnya untuk khatib pribadi sendiri, untuk senantiasa menyatakan syukur dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita semua menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah hadir di masjid ini untuk melaksanakan solat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita, khususnya solat Jum'ah ini, menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan keridhaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya hadirin ma'asyiral muslimin, ketika di dalam kehidupan kita ini kita selalu mewarnai kehidupan kita dengan amal ketakwaan kepada Allah, dengan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita masuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Duhai Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini baik. Yang baik bukan hal yang bersifat duniawi, tetapi maksudnya hadirin menurut ulama tafsir adalah bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dunia hasanah. Termasuk siang hari ini kita datang di masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Kita termasuk dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Apabila dunia kita selalu kita gunakan untuk hasanah, untuk melakukan kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi, maka secara otomatis wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun kita akan mendapatkan kebaikan. Bagaimana bisa nyambung hadirin ketika dunianya diartikan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku di dunia baik. Kemudian yang dimaksud dunia baik adalah kemewahan dunia, namun jauh dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal istighfar, tidak kenal selawat, tidak kenal salat dan lain sebagainya. Bagaimana di akhirat mendapatkan hasanah? Wa fil akhirati hasanah, bagaimana di akhirat mendapatkan hasanah? Rumah mewah tidak dibawa ke akhirat, mobil mewah tidak dibawa ke akhirat. Karena itu hadirin, mari kita masukkan diri kita pada golongan dunia hasanah. Bagaimana dunia hasanah? Kehidupan kita di dunia kita selalu gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang diperintah kita lakukan, yang dilarang kita jauhi. Secara otomatis fil akhirati hasanah, di akhirat kita akan mendapatkan hasanah. Apa hasanah akhirat? Yaitu balasan dari apa yang kita perbuat di dunia. Kalau di dunia kita hasanah, kita baik, maka balasannya akan baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun.
Apabila di dunia kita melakukan kebaikan, maka di akhirat akan mendapatkan balasan khair, kebaikan, yaitu hasanah. Apabila di dunia kita jauh dari kebaikan, yang ada hanya syar, wa in syarran fa syarrun. Apabila yang kita lakukan di dunia selalu keburukan, keburukan dan kejahatan, maka di akhirat juga mendapatkan syarrun fa syarrun, na'udzubillah min dzalik. Balasan baik, amal baik akan dibalas dengan kebaikan, amal buruk begitu juga akan dibalas dengan keburukan. Ketika dunianya tidak digunakan untuk hasanah, untuk bertaqarrub kepada Allah, maka di akhirat jangan bermimpi mendapatkan hasanah, dan konsekuensinya tidak bisa aman dari neraka. Tetapi sebaliknya, dunianya hasanah, buah dari hasanah dunia mendapatkan akhirat hasanah sebagai balasan dari dunia yang hasanah, maka yang terakhir endingnya adalah secara otomatis hadirin, wa qina adzabannar, kita semua akan terhindar dari neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita menjadi orang yang beriman ini adalah menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipilih oleh Allah beda dengan harta. Iman tidak harus pilih-pilih Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keimanan itu. Tidak semua makhluknya diberikan keimanan. Tidak semua manusia diberi keimanan oleh Allah. Tapi siapa mereka yang diberi keimanan oleh Allah? Allah memilih mereka. Siapa mereka? Mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi manusia yang selamat dunia, selamat akhirat. Itulah merekalah yang dianugerahi oleh Allah keimanan. Betapa banyak orang dipelihara oleh Allah, kehidupannya diberikan kemewahan, keluarganya diberikan kesejahteraan, keamanan dan seterusnya, tetapi di dalam dirinya, di dalam hatinya tidak ada keimanan. Di dalam hatinya tidak ada keimanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh beruntung orang yang dianugerahi dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman yang Allah hujamkan, iman yang Allah berikan di dalam hati kita, betul-betul Allah berikan juga kepada anak turun kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bagaimana bukan orang pilihan, orang yang beriman, orang yang dianugerahi oleh Allah keimanan, senantiasa dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hei hambaku yang beriman, rinio ke sini, tak kandani. Ittaqullah, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Tidak cukup iman, tetapi pupuklah keimananmu dengan bertakwa, dengan melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Secara otomatis akan naik pada level berikutnya, yaitu muttaqin. Ittaqullah, ayo utiyo awak mukabe kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nasihat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, rinio, tak nasihati, tak kandani. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Lagi-lagi nasihat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Yang mendapatkan nasihat ini hanya mereka yang beriman, hanya mereka yang dipilih, termasuk kita hadirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, nasihat-nasihat ini tidak umum. Tidak umum kepada semua manusia. Rinio, takutlah kamu kepada Allah. Kesini, tak kandani. Dan seterusnya, dan seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin, nasihat itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sadar bahwa diri kita ini menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tinggal diam. Karena itu orang yang beriman itu senantiasa mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk ditunjukkan jalan hidup dunia dan jalan selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat untuk jalan selamat dunia dan akhirat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita agar kita menjadi manusia yang tidak salah jalan, yang tidak tersesat jalan yang kita pilih. Agar kita menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, Rasulullah memberikan nasihat. Wahai umatku, wahai jemaahku,
Wahai ummatul muslimin wal mu'minin, wahai hamba-hamba yang beriman, mereka yang Islam, afsyus salam, tebarkan kedamaian, berdamailah dengan siapapun, dengan manusia. Kalian ini manusia. Manusia itu hidupnya hidup sosial, selalu berinteraksi dengan sesama. Karena itu jangan berulah dengan sesama. Jangan berbuat kejahatan dengan sesama, tapi berdamailah. Tebarkan, umumkan keselamatan dan kedamaian di antara kalian semua. Dengan keluarga damai, dengan tetangga damai, dengan negara kita aman dan damai. Damai dan damai dengan siapapun. Jamaah, kalau damai dengan semua orang, maka tentramlah hidup kita. Kemanapun kita akan merasakan hati yang dingin, hati yang sejuk, karena kita kemanapun kita pergi, di situ selalu bertemu dengan orang-orang yang sejuk, karena kita berdamai dengan semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang selamat dunia dan selamat akhirat. Bahkan 4 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menebarkan kedamaian dan keselamatan untuk sesama. Itu adalah salah satu cara bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa hambatan. Yang pertama yang tadi. Yang kedua, wasilul arham, selalu rukun dan akur dengan keluarga, dengan sanak famili, dengan paman, dengan saudaranya ayah, saudaranya ibu, dan seterusnya. Keluarga besar kita semuanya jalin silaturahim dengan baik. Jangan sampai ada yang terputus. Itu pesan dari Rasulullah SAW agar kita semua masuk surga tanpa hambatan. Afsyus salam, wasilul arham. Kemudian yang ketiga, wa at'imut ta'am, ketika mendapatkan rezeki berbagilah, berbagi makanan meskipun hanya sepiring. Jamaah yang dimuliakan, meskipun mereka tidak harus diundang ke rumah, diantarlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagi akan melahirkan kecintaan dan kesayangan di antara sesama. Mungkin orang itu punya unek-unek tidak baik kepada kita, tetapi ketika kita berikan hadiah kepada mereka, maka insya Allah suasananya akan menjadi cair. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab, tanpa hambatan adalah wasallu bil lail wan nasun niyam. Lakukan salat malam saat manusia pada umumnya tertidur lelap. Sujud 2 rakaat, sujud 4 rakaat, sujud 5 rakaat ditutup dengan witirnya. Itulah yang membuat kita akan selamat dunia dan lancar menuju surganya Allah tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, senantiasa Allah memberikan kita dalam jalan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah